Halo guys, ketemu lagi sama Mr. Oka. Video kali ini kita akan jalan-jalan ke tempat teman. Di sana kita akan buat layangan, langsung kita warnai atau kita cat dan kita langsung naikkan di sana. Mau tahu keseruannya? Hah? Mau tahu kamu? Hah? Jangan kemana-mana, makanya tonton video sampai habis. Jangan lupa juga like dan subscribe video ini agar saya tetap bisa berkreasi selalu. Oke, terima kasih. Sampai di tempatnya teman kita, namanya sama seperti Bioke juga. Ini tempat pembuatan layangannya. Ayo kita samperin dia. Halo Bioke. Halo. Apa kabar? Baik bro. Apa kabar? Baik-baik juga. Nama kita sama, Oke. Lagi sibuk nih. Ini lagi bikin bagian-bagian knockdown layangan yang panjangnya, lebarnya itu sekitar 470 ini. Oke deh. Ya. Jangan kemana-mana ya, kita tetap di sini. Nanti ngobrol-ngobrol lagi sama beliau. Oke. Sibuk nih kayaknya sekarang ya. Gak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Korban COVID bro. Korban COVID katanya. Jadi teman-teman, beliau ini dulunya adalah pegawai di mana? Di restoran Di ya? restoran. Jadi karena COVID ini, COVID bro. beliau dirumahkan untuk beberapa bulan. Sudah 4 bulan dirumahkan ya, kurang lebih ya? Kumis Sama. sampai numbuh bro. Sama seperti saya juga, 4 bulan sudah dirumahkan. Nah, ada sedikit pertanyaan nih untuk beliau nih seputar layang-layang. Layang. Ya. Ini sejak kapan nih buat layang-layang ini? Dari kapan? Umur atau apa? Atau dari pengerjaan layang-layang? Mulai seneng buat layangan dan diperjualbelikan itu mulai kapan kira-kira? Kebetulan kalau untuk layang-layang sendiri sukanya itu dari kecil. Sebelum TK sudah suka, dan waktu TK itu mulai belajar Buat sendiri? Belajar pegang pisau, kenal sama gini dulu. Nanti habis itu belajar ngerot, ya sekedar bikin layangan itu, nggak seperti sekarang gitu kan. Tapi yang aslinya itu dari kecil memang sudah suka sampai sekarang gitu. Oh, dari kecil sudah hobi kecil, ya? Sudah hobi. Sudah hobi layangan. Ya. Terus untuk awal mulai bisnis perjualbelikan layangan ini dibuat terus dijual itu kapan? Kurang lebih. Kalau untuk jual beli layangan sih sebenarnya tidak fokus di sana. Karena sebelumnya bekerja ya? Ya, karena kebetulan bekerja, tetapi aji mumpung aja. Misalkan ada teman yang percaya saya yang mengerjakan, mungkin itu saya
narip berapa gitu. Tapi untuk dijual belikan itu saya rasa karena di Bali kan masih banyak undagi yang artinya bagus. Saya pun belajar di sana, banyak-banyak belajar. Itu mungkin mereka itu baru yang jual beli. Kalau saya sih, kalau ada teman yang nyuruh bikin, percaya sama saya ya saya bikinkan gitu. Kecuali lah yang kecil-kecil seperti celepuk gitu beli, baru diperjualbelikan seperti itu. Ya, walaupun sudah lama suka layangan, sudah bisa buatnya sudah lama juga, cuman beliau ini sedikit low profile ya. Tidak merendah lah, tidak sombong, tidak masih aku. Soalnya masih belajar, bro. Iya, mantap. Masih belajar ya, tetap belajar. Untuk proses pembuatan layangan sendiri, kalau yang dari order orang itu berapa lama kira-kira beliau? Kalau memang dikerjakan itu kalau udah ada bahan siap pakai, artinya itu udah seminggu aja udah selesai. Tapi tergantung ukuran juga. Tergantung ukuran. Ya, misalkan 2 meter, 1 meter itu 2 hari aja kelar, atau 3 hari lah. 2 sampai 3 hari untuk ukuran 2 sampai 3 meter. Ya, kalau yang misalkan yang pakai lomba, misalkan yang berapa ya, 3 meter itu seminggu lah sampai jadi gitu. Kalau 4 meter, 5 meter gitu seminggu udah jadi. Itu pun kalau bahan udah ready gitu. Kalau bahan sudah ready, seminggu sampai 2 minggu. Ya, sampai 2 minggu udah ready. Itu untuk yang layang-layang besar. Jenis layangan BB seperti gitu itu ya. Kebetulan saya sukanya BB. Jangan sama jenis yang lain kayak pecup kan gitu, karena memang nggak begitu hobi, jadi saya nekunin di belajar di BB-an aja. Spesialis spesial BB. Pengen belajar dan memang suka BB-an, jenis BB-an gitu. Tapi kalau belajar di yang lain bisa aja sih gitu. Ini ada sedikit foto-foto layangan karya-karya beliau yang sudah dibeli oleh beberapa orang, bisa dilihat. Oke, pertanyaan selanjutnya nih sedikit lagi. Mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu, teman-teman penonton YouTube saya juga pengen tahu kisaran harga nih kalau beli layangan di tempat yang beliau itu kurang lebih berapa sih, perlu merogoh kocek nih? Ya, kalau saya sendiri beli itu untuk rangkanya saja harga itu tergantung ukuran layangan. Misalkan layang 1 meter itu seharga 100.000 gitu. Tetapi kalau misalkan itu layang besar kayak 5 meter itu untuk rangka aja 2,5 sampai 3 juta udah jadi, tapi belum sama kain gitu. Itu yang untuk lomba-lomba ya biasanya ya. Tapi kalau untuk layang-layang di rumah biasa untuk 100.000, 200 gitu. Tergantung ukuran juga. 100.000 sampai 200. Iya. Kira-kira ini dengar-dengar juga beberapa orang besar di Bali pernah beli layangan sama beliau Salah satunya siapa? Yang kebetulan yang ini yang saya bikin ini yang order itu seniman lawak itu Pak Delola juga. Nama aslinya Hade Arimawo, mantan DPD RI. Dangap ya. Kebetulan timnya namanya Dangap ya. Tim Dangap Berkili. Tim maksud timnya? Tim Rare Angon. Ya, tim Rare Angon. Oh, jadi banyak tim Rare Angon yang pernah order juga di sini. Ya, biasanya sih teman-teman dekat aja, tapi untuk orderan yang memang diperlombakan itu, karena kan banyak undagi layangan di Bali itu yang bagus, yang memang sudah pro di bidangnya, kebanyakan orang sudah mencari ke sana. Kecuali memang teman dekat suka
dia datang ke sini ngobrol gitu, harga teman. Tapi kalau yang memang misalkan memang dia pengennya punya bagus sekali, itu ada undaginya spesial itu. Spesial ya. Iya. Itu biasanya ke siapa itu kalau yang buat spesial, yang harganya mungkin tinggi sekali ya? Biasanya yang beliau kenal itu siapa? Kalau banyak sih, ada, mungkin tidak bisa saya sebut soalnya apa namanya, nggak enak saya sebut gitu. Iya, Soalnya oke. di Bali kan seni itu Relatif. ya relatif juga, dan jadi saya nggak bisa sebut siapa undagi yang yang ini itu nggak bisa saya. Ya, saking banyak kenalnya undagi, jadi beliau kalau bilang undagi A, nanti undagi B-nya tersinggung. Wah, dia banyak kalau di Bali soal seniman layang tuh banyak sekali, dan semua hampir tahun ini bagus-bagus semua gitu. Ya. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir saya, bukan pertanyaan sih, pendapat nih beliau pendapat dan masukan untuk teman-teman ataupun Rarai Angon ataupun di luar Rarai Angon yang hendak memulai kreativitas, itu sarannya beliau bagaimana untuk mereka, teman-teman semua di rumah? Ini saran buat teman-teman Rarai Angon. Kebetulan kita sama-sama pelayang Bali. Pesannya yaitu tetap kompak dalam belayangan. Kedua, selalu belajar, rendah hati, dan tetap yakin dalam berkarya. Intinya setiap karya itu pede aja gitu. Nanti kalau salah tetap kita harus bertanya kepada suhunya, istilahnya yang sudah pro gitu. Intinya jangan malu bertanya untuk berkarya gitu. Saya sering bertanya jika saya nggak bisa, oh ini kok seperti ini layangannya, gimana caranya, oh dari bentuknya agar seperti ini, terus naiknya agar seperti ini. Saya sering bertanya kepada yang sudah pro gitu. Sedikit juga dari saya, mungkin teman-teman Rarai Angon di rumah yang suka layangan, suka main layangan, tolong main layangan pada tempatnya, jangan di jalan raya. Sudah banyak kasus kan? Ya, kasus sekarang kan lagi musim COVID tuh. Sekarang fungsi masker biasanya kan di mulut, sekarang nggak usah taruh di mulut kalau taruh musim di leher, taruh di leher, biar nggak kesangket tali layangan, bahaya. Ya, demi keselamatan diri sendiri juga, di jalan tidak ketabrak motor, juga keselamatan orang lain ya. Intinya dalam berlayang-layang itu tetap disiplin. Nanti kalau waktu nurunin layangan, misalkan malam atau angin sudah hilang, kita sempatkan untuk turunkan. Jangan sampai itu layang, apalagi layangan besar yang lost control, misalkan kita tinggal, tapi kan kita bermain sama alam, jadi angin kadang-kadang hilang, nanti layang jatuh timpa rumah, kan yang rugi si pelayang, rugi yang punya rumah rugi juga, belum lagi yang talinya nandang di jalan ya gitu. Dan motor juga itu kasihan. Kalau main layang usahakan agak jauh dari kabel listrik gitu. Oke, terima kasih Blioke. Selanjutnya kita akan coba naikkan layangan buatan Blioke. Tapi ini layangan kecil, layangan yang biasa dijual di warung-warung. Di dekat sini juga dengan teman-teman Blioke juga. Jangan kemana-mana, tetap di Mr. Oka. Ya, untuk hari ini saya kurang beruntung karena ini proses pembuatan dari Blioke adalah layangan yang untuk diperlombakan. Jadi layangan yang besar, jadi tidak cukup 1 hari untuk buatnya. Perlu beberapa hari ataupun beberapa minggu agar selesai. Nah, ini mau buat apanya Blioke? Ini kalau saya sih bilang di sini untuk lockdownnya, nggak tahu di tempat lain seperti ini bentuknya. Dan ini biasanya tempatnya di pinggang kayak gini, seperti ini. Pinggangnya ya. Nanti tinggal apa namanya, buka, nanti pasang seperti ini. Ini sistem knockdownnya seperti ini.
Oh. Nanti waktu ngerakit ini kan di sini ada bambunya nanti masuk. Terus Bambu untuk pinggang Iya. BB ya. ya di sini untuk list namanya. Terus kalau pengen bongkar waktu sudah ada kain gitu, ini tinggal copot aja, udah lepas. Dah. Ini nanti nyatu sama kain. Oh, itu untuk apa beliau kah? Kalau ini biasanya untuk penempatan gini sih, untuk pegang bantang yang lain nanti ditaruh sebelah sini. Jadi kita taruh di sebelah sini. Nah seperti ini. Nanti ini akan istilahnya dilubangin ini sedikit. Nanti bantangnya masuk lewat sini. Seperti ini. Oke. Ini nanti buat yang bersuara, ini namanya guangan. Ini saya nggak bisa bikin sendiri, kebetulan ini saya beli di salah satu pengrajin guangan, Undagi Guangan, yang kebetulan sudah mahir, yang harganya sekitaran 1,2. Untuk kedua itu? Ya, untuk satu pasang. Wih, 1,2 juta ya? Ya. Lumayan. Kalau yang untuk 7 meter itu lain lagi harganya. Ini bahannya sepertinya bukan bambu, Li. Ini bahannya besi, bro. Ini bahannya dari pohon pinang. Pohon pinang. Ya. Siapa yang mau dipinang, Li? Dia uli nanti dipinang ya. Mau layang kecil nih buatan Biokonya sama adik-adik Banjar Pengomongan. Terus, pin terus. Kajana deh, Pin. Udah deh. Ya kan? Lancar. Uyang, layang uyang. Percobaan kedua.